Akibat tidak memberi uang Rp10.000 untuk membeli minuman keras, seorang pria dikeroyok sejumlah orang yang masih anggota keluarganya. Korban yang kalah jumlah itu menderita luka serius di wajah dan leher. Korban bernama Salimin, 55 tahun, warga desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Pengeroyokan terhadap Salimin terjadi pada Rabu malam lalu di pinggir jalan yang tak jauh dari rumahnya. Rekaman CCTV memperlihatkan 4 pelaku yang mengendarai motor menghampiri Salimin. Mereka langsung menyerang Salimin hingga pingsan. Pada Kamis siang, pengeroyok Salimin ditangkap polisi. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya remaja laki-laki 16 tahun. Para tersangka adalah saudara sepupu dan keponakan Salimin. Kalau dilihat dari kronologis dan lagi pengakuan, tidak ada modus dendam, itu hanya sesaat. Karena antara pelaku dengan korban itu ada hubungan keluarga, yang mana pelaku adalah adik sepupu korban, sepupu kandung. Oh, berarti korban sama pelaku ini masih ada hubungan keluarga? Masih ada hubungan keluarga, mereka itu satu darah. Untuk pasal Kegarangan para tersangka pun hilang saat di kantor polisi. Mereka menyesali perbuatannya dan penganiayaan itu dilakukannya karena sedang mabuk minuman keras. Meski mengaku menyesal, para tersangka tetap saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Itu orang tuanya? Pemirsa, kita berada di Sampot, yang mana kita lihat mobil sampah. Para petani tomat di Lampung Barat mengamuk. Mereka membuang tomat di pinggir jalan karena harganya turun drastis. Tomat yang dibuang ke pinggir jalan itu merepotkan petugas pengangkut sampah. Supaya tidak bau dan mencelakakan warga, puluhan kotak berisi ratusan kilogram tomat diangkut ke truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tomat murah nggak laku, mahalan kotaknya daripada tomatnya. Beberapa waktu lalu, petani juga membuang 1 pickup tomat ke rawa di pinggir jalan. Mereka yang frustasi harga tomat murah itu diantaranya para petani desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Para petani membiarkan tomat membusuk di pohonnya. Ada juga petani yang sengaja memetik dan menjatuhkan tomat ke tanah dengan harapan bisa jadi pupuk. Ya, yang pertama harga itu yang nggak stabil, murah lah, anjlok. Harganya sekarang ini 700-800 rupiah gitu lah. Kenapa itu dirontokin, Bang? Dijual kan udah nggak laku lah, udah payah di agen juga. Ya dirontok biar ya bisa buat pupuk juga sih sebenarnya. Harga tomat di tingkat petani kini Rp800 per kilogram. Menurut Tengkulak, turunnya harga tomat karena menurunnya permintaan pasar. Selaku agen. Ya. Berapa memang harga tomat, Bang? Harga tomat 800. Udah berapa lama, Bang, harga 800? Sekitar kurang lebihnya semenjak tahun baru. Tahun baru ya? Yang benar-benar parah baru 1 minggu ini. 1 minggu ya? Memang sebelumnya dari berapa, Bang? Dari harga normal sampai 4.000 sampai 5.000. Sampai 4.000. Berarti udah seminggu nih anjlok parah benar? Anjlok parah benar. Kenapa sih, Bang, kok bisa anjlok parah itu, Bang? Mungkin karena panennya berbarengan juga mungkin. Harga tomat pada akhir 2022 lalu tembus Rp10.000 per kilogram. Memasuki tahun 2023, harga tomat terus turun. Para petani mendesak pemerintah daerah dan Provinsi Lampung segera membantu menaikkan harga tomat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Harga tomat di tingkat petani sangat berbeda dibanding harga di pasar, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Di pasar ini, harga tomat Rp3.000 per kilogram, sedangkan di tingkat petani di Rp800 per kilogram. Menurut pedagang, harga tomat Rp3.000 per kilogram itu sudah turun dibanding akhir tahun 2022 lalu yang tembus Rp10.000 per kilogram. Turunnya harga tomat karena pasokan dari agen melimpah. Yang tomat yang untuk lokal-lokal gitu paling sekitaran di pasaran aja Rp3.000.
Per kilo. 3.000 itu ya orang ngecer kan gitu. Itu karena turun ini ya, bagaimana Mas? Ya semua panen gitu. Semua panen. Kalau waktu lagi panen di mandi pasar lainnya ada, mungkin ya nggak terlalu turun harganya. Anjloknya harga tomat karena pembelian masyarakat stabil tidak sebanding dengan pasokan yang melimpah. Petani pada bulan ini sedang panen raya tomat. Selain dari berbagai daerah di Lampung, pasokan tomat di Bandar Lampung juga banyak datang dari Jawa. Nggak mau ngemasukin, untuk apa ngemasukin, karena tekor yang pasti kan biaya angkut dengan harga kan udah nggak seimbang. Karena kota Bandar Lampung aja udah berlimpah dari hasil panen-panen petani, kelompok wanita tani yang ada di Bandar Lampung yang kita bantu, yang Bu Wali bantu, bibit dan lain sebagainya, ini pada panen. Jadi kebutuhan tomat di Bandar Lampung udah tercukupi sehingga ada distribusi dari luar daerah yang nggak laku. Anjloknya harga tomat saat ini menyebabkan para petani di Lampung Barat frustasi. Mereka mengamuk dan sengaja membuang tomat yang dipanennya. Para petani tomat kini sedang dilanda rugi besar. Harga tomat saat ini Rp800 per kilogram, tidak sebanding dengan modal tanamnya. Kan dari Bandar Lampung. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan masih erupsi. Sejak Rabu malam hingga Kamis siang, Gunung Anak Krakatau erupsi 3 kali. Gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 300 meter dari puncak gunung, dan pada malam hari terlihat Gunung Anak Krakatau menyemburkan lava pijar. Sejauh ini erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu aktivitas warga dan nelayan. Mereka tidak khawatir sebab Gunung Anak Krakatau erupsi adalah hal yang biasa. Nelayan di pesisir Lampung Selatan mematuhi imbauan petugas pos pantau yang tidak memperbolehkan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Kalau erupsi mah biasa enggak takut, orang udah biasa di laut ke situ. Kadang-kadang tiap hari juga bulan sekali keluar. Ya kita sih sebagai warga di sekitaran Gunung Krakatau sih nggak khawatir sih, karena kita udah biasa ya dengar ada erupsi seperti itu. Karena dengan adanya erupsi itu kita malah tenang, karena energi yang dikeluarkan kan nggak besar ya, karena sedikit demi sedikit dikeluarkan oleh anak Gunung Krakatau itu sendiri seperti itu. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak ke sejumlah tempat wisata pantai di Lampung Selatan, salah satunya Pantai Kedu di Bakauheni. Sepanjang Pantai Kedu dikotori puluhan kubik batu apung yang diduga berasal dari muntahan material Gunung Anak Krakatau yang jatuh ke laut dan terseret ke pantai. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.